Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui langit pertama, tembus langit kedua, tembus langit ketiga sampai yang ketujuh. Subhanallah. Gak bisa dikira oleh akal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat Soneta dan Femina juga yang hadir rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini mengenai Isra wal Mi'raj. Itu satu peristiwa yang luar biasa dalam rangka menghibur Nabi SAW. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Beliau adalah istri yang sangat membantu Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan Islam. Dengan hartanya, dukungan moralnya dan sebagainya. Kemudian meninggal juga pamanda beliau yang juga sebagai pelindung beliau SAW. Yaitu Abu Thalib. Jadi betapa Rasulullah saat itu dalam keadaan gundah yang luar biasa. Saat itulah Allah bermaksud menghibur Nabi dengan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah supaya Rasulullah tidak bersedih hati. Karena wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia ini kecuali hanya fata morgana saja. Bahwa semuanya fana, semuanya akan berpisah. Nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperjalankanlah Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat dari sana ke Sidratul Muntaha melalui tujuh lapis langitnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dulu namanya Baitul Maqdis, kalau sekarang Palestina. Ya, Masjidil Aqsa di sana. Dari sana kemudian diangkat, dimi'rajkan melalui 7 lapis langit sampailah ke Sidratul Muntaha yang di sebelahnya ada surga tempat tinggal. Nah, sebetulnya misi Nabi, misi Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj ini ada 2. Pertama dalam rangka tafakkur, ya. Yang kedua perintah sholat 5 waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, tujuan Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, supaya aku perlihatkan kepadanya ayatina, tanda-tanda kebesaranku. Itu. Jadi ini yang namanya alam jagat raya itu menurut sains and teknologi itu terus berkembang, ya. Jadi ada lapisan-lapisan langit juga
yang memiliki dimensi-dimensi yang berbeda. Sebagaimana bintang-bintang yang kita lihat itu langit dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna zayyana as-samaa'a dunya bi zinnatil kawakib." Sesungguhnya aku hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi bizinatil kawakib, dengan perhiasan bintang. Bintang-bintang yang kita lihat itu miliaran, mungkin triliunan. Sebanyak pasir di padang pasir, itu ternyata baru langit dunia saja. Ya. Di mana bintang-bintang yang kita katakan kecil itu ternyata menurut ilmu kosmologi yang saya tahu, itu bintang yang kecil itu besarnya 2 juta kali matahari. Jadi Masya Allah, kita ini tinggal di galaksi kita, ya, di mana ada pusat galaksi kita ini matahari. Udah memiliki planet-planet, kalau nggak salah 7 atau 8 planet. Nah, yang terdekat kalau nggak salah Saturnus, Uranus, bumi ini yang ketiga, planet bumi yang ketiga. Nah, bumi kita ini juga memiliki satelit yang namanya bulan. Ya. Nah, itu bintang-bintang itu adalah galaksi-galaksi lain, matahari-matahari lain. Itu adalah zinnatil kawakib, itu adalah sama dunia, langit dunia. Rasulullah SAW diterbangkan oleh Allah SWT melalui langit pertama, tembus langit kedua, tembus langit ketiga, sampai yang ketujuh. Subhanallah. Gak bisa dikira oleh akal manusia. Dikisahkan dalam beberapa hadis bahwa alat transportasi Nabi adalah makhluk yang diciptakan khusus untuk itu, bentuknya konon seperti kuda. Kemudian memiliki sayap, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena saat itu alat transportasi yang tercepat saat itu adalah kuda. Belum ada kapal terbang, belum ada segala macam. Barangkali Rasulullah SAW mengiktibarkan itu kuda, gitu ya. Kemudian bersayap untuk menunjukkan kecepatannya, karena nama ini makhluk namanya adalah apa? Buraq. Buraq itu barkun. Barkun itu kilat. Kecepatannya seperti kilat, makanya dibilang buraq. Jadi mengendarai buraq. Bisa saja pada satu saat kita membuktikan itu mengendarai kilat. Karena menurut ilmu apa yang dilahirkan oleh Einstein, ya, ilmu teori relativitas Einstein, itu seandainya manusia bisa menciptakan kendaraan sama dengan kecepatan cahaya, maka dia akan keluar dari sistem galaksi kita, sistem matahari itu dalam waktu 1 hari. Sementara bumi sudah berputar 3.000 tahun. Wallahu a'lam. Ada satu teknik Allah Subhanahu wa taala, karena semua ilmu dari Allah. Bahwa menurut Einstein ini yang namanya materi itu fisik bisa berubah menjadi apa? Energi, ya. Menurut ilmu teori relativitas. Mungkin ini yang Allah lakukan terhadap Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita hanya diberikan gambaran-gambaran dasarnya saja. I'tibar, perumpamaan. Jadi berkendaraan buraq, barkun, kilat, dikawal oleh Jibril alaihissalam. Jibril ini jenderalnya malaikat, ya. Yang ngawal Jibril, kendaraannya kilat. Ya semalam ya benar-benar bisa itu. Zaman sekarang ternyata manusia bisa naik ke bulan. Sekarang ada satu proyek NASA untuk manusia menuju Mars. Hal ini
dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Apollo 11 mendarat di bulan, saat itu Apollo 11 telah mencengangkan dunia internasional. Tidak ada satu agama apapun merekomendasikan manusia bisa naik ke langit. Bahkan memustahilkan manusia bisa naik ke langit. Hanya Al-Quranul Karim yang membenarkan itu. Bahkan Allah SWT memerintahkan manusia dan bangsa jin untuk naik ke langit. Dalam firman-Nya Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau menyeruak ruang angkasa dan kedalaman bumi, fangfudhu, silakan. Boleh. Monggo. Bisa. Tapi la tanfuduna illa bil sultan. Kamu nggak bisa naik tanpa sultan. Sultan itu kekuasaan. Sultan itu power. Sultan itu ternyata science and technology. Artinya dengan science and technology kamu bisa naik ke langit. Kalau sekarang manusia baru menjejakkan kakinya di bulan, mungkin next bisa ke Mars. Mungkin lebih jauh lagi. Mungkin lebih jauh lagi. Allahu a'lam bishawab. Tapi rasanya untuk mencapai, jangankan langit ketujuh. Sebagaimana dikatakan Allah tadi, bintang-bintang yang miliaran triliunan itu yang berjarak triliunan tahun cahaya. Itu bisa dipastikan mustahil dijangkau manusia. Langit pertama aja. Karena yang namanya bulan, Mars, Jupiter, Pluto itu satelit-satelit bumi aja. Jaraknya ibarat dari sebuah pasir ke pasir yang lain di tengah padang pasir. Belum keluar dari galaksi kita, belum keluar dari galaksi matahari kita. Baru sampai ke Mars, itu pun manusia belum. Baru ada alat gitu ya. Robot-robot. Nah, ketika turun dari Mi'raj, dikumpulkanlah itu orang-orang di kota Makkah. Coba dicatat dan diperhatikan. Kalau Nabi tidak melakukan hal itu, satu, pasti Nabi tidak berani mengatakan itu. Yang kedua, Nabi SAW, Nabi Muhammad, itu terkenal sebagai Al-Amin. Sejak muda beliau adalah dapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nggak pernah berdusta. Kata-kata selalu jujur sampai-sampai dapat julukan Al-Amin. Maka ketika beliau ceritakan kepada kaum Quraisy, saat itu orang nggak percaya, illa Abu Bakar. Abu Bakar bilang, saya percaya. Jangankan begitu, lebih dari itu pun cerita Muhammad saya percaya. Kenapa? Satu, dia adalah Rasulullah. Yang kedua, Al-Amin. Dia orang jujur, nggak pernah berdusta. Makanya Abu Bakar dikatakan Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar yang membenarkan, Siddiq. Itu julukan Siddiq itu ketika beliau membenarkan Isra Mi'raj itu. Lebih dari itu pun yang dilakukan Muhammad, saya percaya. Karena beliau adalah Al-Amin. Ya, gitu. Nah, itu pengakuan iman. Jadi saat itu belum ada teknologi. Belum ada sains berkembang mengenai bagaimana kosmopologi itu, bagaimana kemungkinan masuk. Jangankan naik ke langit, waktu itu kapal terbang aja belum ada. Motor aja belum ada, sepeda aja belum ada.
Ini Nabi sudah membicarakan masalah teknologi yang maha tinggi. Tapi saat itu Abu Bakar dengan yakin, hakul yakin, Nabi yang diucapkan benar. Itu iman. Karena Nabi itu Al-Amin. Nah, adapun misi dari Allah SWT tadi, menghibur Nabi untuk memperlihatkan kebesarannya, kekuasaannya, supaya Nabi SAW terhibur. Dihibur dan merasa bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka linuriyahu min ayatina. Jadi pesan Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi tapi kepada kita semua untuk linuriyahu min ayatina. Bagaimana kita memperhatikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu Al-Quran. Ayat kauniyah ini alam semesta ini, diri kita ayat kauniyah. Artinya ayat-ayat sebagai bukti bahwa Allah itu eksis, bukti Allah itu ada, bukti bahwa Allah itu maha besar, maha agung, maha kuasa, akbar. Itu. Nah jadi di dalam tafakkur ini namanya tafakkur. Saya sering mengupas hal tafakkur ini, ya. Bagaimana kita meyakini keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah, di antaranya di samping membaca Al-Quran dengan tafakkur. Karena Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Lihatlah, fikirkanlah ciptaan Allah. Jangan mau melihat Allah. Dulu Nabi Musa alaihissalam ingin membuktikan wujud Allah kayak apa sih? Penasaran. Allah ada, yakin. Allah akbar, yakin. Tapi kayak apa Allah? Penasaran nih Nabi Musa. Dikisahkanlah dalam satu riwayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani walakin zur ila jabali. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walamma jaa Musa limiqatina kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa tiba pada satu tempat yang telah ditentukan, kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Tuhannya dengannya. Ngobrol nih Nabi Musa dengan Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu. Aku kepingin melihat engkau. Lalu Allah menjawab, qala lan tarani, wahai Musa, kamu nggak bisa melihat aku. Walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu lihat tuh gunung sebelahmu, Gunung Tursina. Seandainya gunung itu masih ada di sebelahmu setelah aku perlihatkan diriku kepadanya, sangat boleh jadi engkau bisa melihat aku. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung di sebelahnya. Allah mau memperlihatkan dirinya kepada gunung. Nanti kamu lihat tuh gunung itu seperti apa. Kalau gunung itu masih utuh pada tempatnya, sangat boleh jadi kamu bisa melihat aku Musa. Kira-kira gitu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daqaw wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur rata dengan tanah, wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa jatuh pingsan, gedubak. Dahsyat. Gunung lihat Allah hancur, apalagi saya. Kira-kira gitu. Lantarani, kamu enggak bisa melihat aku. La tudrikuhul absar wa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dipandang oleh mata, tapi Allah Maha memandang segala. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah itu Maha halus. Latif. Dan nurun ala nur.
Cahaya di atas cahaya. Seumpama pelita, Allah tuh pelita. Alam ini cahaya pelita itu. Matahari dahsyat nggak sinarnya? Itu baru cahaya, sebagian kecil cahaya Allah. Pelitanya Allah. Ya, Nabi Musa kepengen melihat Allah. Lancarani nggak bisa Musa. Mata kita tidak dikondisikan untuk bisa melihat zat Allah. Nanti di akhirat. Di mana mata sudah ditajamkan, telinga sudah ditajamkan, kamu bisa melihat wajah Allah. Sekarang untuk dunia, mata kita terbatas. Yang jauh nggak kelihatan, yang dekat juga nggak kelihatan. Kondisi kita nggak bisa melihat. Terbatas. Pendengaran terbatas. Tapi nanti pada hari kiamat, ditajamkan pandangan manusia, ditajamkan pendengaran manusia. Oh, Masya Allah. Apapun kelihatan. Baru kita disuruh melihat Allah. Tapi untuk di dunia ini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, tapi pandangan Allah Maha menjangkau segala yang ada. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kalau mau meyakini Allah jangan mau melihat fisiknya, nggak bisa. Lihat tuh ciptaannya, pikirkan. Pikirin. Nanti kamu bisa merasakan keberadaan Allah. Nabi diperlihatkan ayat-ayat kauniyah itu, alam ini, untuk lebih mengokohkan, memantapkan Nabi, perjuangan Nabi. Ya. Nah ini juga berlaku buat kita, tafakkur itu. Perhatikan ayat kauniyah. Kan selalu saya bilang, Allah banyak ngajak kita untuk tafakkur. Sebagai salah satu contoh, misalnya terjadinya diri ini, ya kan. Ada Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum fi raibin minal ba'atsi. Katakan ya Muhammad, kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan. Katakan kepada manusia yang ragu-ragu tentang hari berbangkit. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Bilang sama orang yang gak percaya itu. Aku ciptakan kamu min turab, dari tanah. Artinya apa? Orang tua kita makan makanan dari saripati tanah. Yang namanya sayur, segala macam. Kambing, binatang itu dari saripati tanah. Thumma min nutfah. Saripati tanah tadi dimakan oleh ibu kita, bapak kita. Jadilah nutfah, dari sperma. Thumma min alaqah. Kemudian jadi orang bilang darah alaq itu. Tapi sesuatu yang menempel, yang menggantung. Thumma min mudghah. Kemudian dari darah itu aku jadikan kamu menjadi segumpal darah. Gini. Wa nukiru fil arhami ma nasya' ila ajali musamma. Kemudian daging tadi diukir dalam rahim ibu kita sesuai dengan kehendak Allah. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan 9 bulan 10 hari. Bagaimana yang sering saya utarakan, tafakkur itu kalau lagi mandi telanjang ngaca. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki perhatikan. Lihat rambut, oh tumbuh begini. Ada rambut alis, oh nggak sama sama rambut ini. Rambut alis nggak bisa panjang, berbentuk. Rambut alis sama rambut bulu mata beda lagi. Strukturnya, fungsinya beda. Turun lagi pada hidung kumis, jenggot beda lagi. Struktur fungsinya beda. Itu baru rambut. Ya, di dalamnya ada otak yang maha komputer. Ada mata
untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada mulut, lidah untuk bicara. Kita renungkan lagi dalam badan kita nih, tubuh dalamnya ada paru-paru, jantung, ginjal, Masya Allah, organ tubuh yang semuanya struktural fungsional. Ada bentuknya yang pasti, ada fungsinya tersendiri. Begitu sempurna diciptakan organ tubuhnya dengan fungsi-fungsinya. Tangan dengan apanya, kaki. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah. Renungkan penciptaan diri itu. Makanya dalam lagu, adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Nah jadi perhatikan diri kita. Kadang-kadang nih lu suka main apa? Saksofon, main gitar, Madi main bass, mandolin, gendang, Afif. Perhatikan. 5 jari, ibu jari, telunjuk jari tengah, jari mas kelingking. Semuanya struktural fungsional. Bikin apa aja bisa nih. Masya Allah. Coba lihat, perhatikan benar-benar. Saya pernah melihat waktu TV masih hitam putih. Ada itu ada berita namanya Dunia Dalam Berita. TVRI itu. Di Jepang bikin robot jari. Bikin robot tangan segini nih, yang bisa bergerak-gerak. Ini setiap ini membutuhkan ratusan ribu apa jutaan sel apa namanya, optik apa sel apa kabel apa nggak tahu tuh, untuk bisa membuat gerakan-gerakan itu. Jadi kalau kita perhatikan tangan ini, Masya Allah, mustahil nggak ada yang desain, mustahil nggak ada yang buat. Ini very teknologik ini tangan ini. Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh deh. Nah itulah. Linuriyahu min ayatina. Agar aku perlihatkan Nabi. Tanda-tanda kebesaranku. Bukti-bukti keberadaanku. Dan sholat 5 waktu. Sholat itu diperintahkan oleh Allah SWT sebagai bukti konkret pengabdian manusia kepada Tuhannya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah diwajibkan kepada hamba-hamba orang beriman kitaban mawquta pada saat-saat yang sudah ditentukan. Kapan saatnya? Aqimis salata liduluqi syamsi ila ghusaqil lail. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil lail. Tegakkanlah salat mulai dari gelincir matahari. Matahari tergelincir tak ila ghusaqil lail sampai gelap malam. Wa Qur'an al-fajri dan salat subuh. Nah ada sekelompok orang Islam menafsirkan ini sholat 3 waktu. Ila duluki syamsi malam sama pagi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana Nabi sholat? Tergelincir matahari, sholat zuhur 4 rakaat. Lebih jauh lagi sholat asar 4 rakaat. Terbenam matahari maghrib 3 rakaat. Hilang cahaya merah sholat isya 4 rakaat. Terbit fajar sholat subuh yang dikatakan Quran al-fajri 5. Lalu Allah berfirman hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat pertengahan. Kalau dilihat dari
Duluki samsi ila ghasaqil lail, dak johor, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau dari sini lihatnya pertengahannya mana? Maghrib. Ada yang bilang asar. Nah ya gitu ya. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah salat dengan khusyuk sampai mati. Baru inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu bebas dari keji dan kemungkaran, insya Allah selamat bahagia dari dunia sampai akhirat. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan kaji pada kesempatan ini. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Kita baca suratul Fatihah, bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan orang-orang yang pandai bertafakkur, sehingga bisa mengenal Allah secara hakul yakin, selanjutnya bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangannya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.